motivasi saya sekolah di sini ingin gerakin. Balik lagi di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membuat podcast tentang sekolah untuk memenuhi syarat pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang digurui oleh Bapak Rana Komala. Ini kita akan kedatangan tamu saudari Rina Amelia dan juga Pratama Putra dari alumni Santam. Oke, selamat datang buat kalian berdua di SMK Pasawan Banjarsari. Gimana kabarnya? Baik. Apa saja yang menjadi motivasi kalian untuk bersekolah ke sini? Bisa dimulai dari Rina. Saya pribadi, motivasi saya untuk sekolah ke SMK Pasawahan Banjarsari ingin memperdalam ilmu pertanian dan tentunya mengejar beasiswa. Dari Yoga. Saya di sini ingin mengetahui tentang pupuk-pupuk dan hama-hama yang bisa dikendalikan. Oke, jadi itu yang menjadi motivasi kalian. Lalu, adakah pengalaman kalian setelah bersekolah di sini yang benar-benar menurut kalian itu berharga? Ada nggak? Apa? Dimulai dari saya. Silakan. Yang pertama pengalamannya tentang paskibra. Pengalaman saya adalah Oke, setelah kalian bersekolah di sini, adakah pengalaman yang menurut kalian paling berharga? Mulai dari saya ya. Yes. Saya pribadi, pengalaman saya di sekolah SMK Pasawahan selama kurang lebih 1 tahun. Pertama, saya bisa membudidaya tomat bersama teman-teman kelas saya tentunya. Lalu yang kedua, saya ikut di Eskul Paskibra yang kemarin mengibarkan di lapangan Pasawahan. Dari Yoga. saya di sini pengalaman saya menanam jagung di kebun kita. tomat. Jadi pengalaman saya yang pertama menjuarai kelas meeting, terus mengikuti eskul paskibra dan eskul pramuka. Oh, kemudian apa kesan yang pertama kali kalian dapatkan ketika masuk di sekolah sini? Saya kesannya merasa dihargai oleh seluruh siswa-siswi di SMK maupun SMP Pasawahan Banjarsari. Lalu di sini tidak memandang apa itu yang namanya circle-circlean. Kan biasanya kalau di sekolah lain kan circle-circle gitu. Di sekolah kita ternyata enggak. Kalau dari Yoga. Tidak memandang perempuan dan laki-laki. Tidak memandang cewek atau laki. Saya di sini serasa dihargai sama guru-guru yang ada di sekolah SMK Pasawahan. Adakah orang-orang yang menjadi motivasi atau menjadi pandangan kalian yang menginspirasi kalian untuk sekolah ke sini? Saya ada. Yang pertama tentunya Ibu Wali kelas kita, Bu Nur Hasanah. Dan dari dia kita belajar untuk selalu disiplin. Lalu yang kedua dari Bu Siti Aminah. Dia mengajarkan kita untuk membangun usaha agar kita sukses. Jadi tidak bekerja di orang lain, melainkan kita yang mempekerjakan orang lain. Kalau dari Yoga. Paman saya
Kebetulan di sini sebagai kepala sekolah SMK Pasawahan, dia ingin semua ini lebih baik dan tentunya berprestasi. ya. Oke. Jadi kan kalian kan dulunya SMP-nya tidak di sini ya, tidak di SMK Pasawahan. Tapi kan sekarang kalian sekolahnya di sini. Apa yang menjadi alasan kalian kenapa tidak sekolah di SMP Pasawahan, tetapi ke SMP yang lain, tapi kalian balik lagi ke sini ke SMK Pasawahan, atau istilahnya yang tadinya dari luar organisasi SPP sekarang malah masuk ke organisasi SPP? Kalau saya pribadi, waktu itu saya pindah ke Pasawahan itu waktu kelas 5 SD. Kebetulan dari SD juga saya masih sekolah di SDN 3 Pasawahan yang ada di Cisarua. Dan waktu itu juga saya tidak punya kenalan di sini, jadi belum akrab, jadi belum tahu sepantaran saya yang mana. Jadi saya memutuskan untuk mengikuti teman-teman saya pas SD. Kalau saya dulu belum tahu SMK Pasawahan gimana gitu. Saya dulu belum punya kenalan dari SMK Pasawahan, dan sekarang alhamdulillah punya kenalan dari SMK Pasawahan. Lihat-lihat dia sukses dengan panen cabai-cabainya, jadi tertarik sekolah SMK. Lantas apa yang akan kalian ambil setelah keluar sekolah? Apa mau bekerja, apa mau ambil kuliah, atau gimana? Kalau Rencananya mau gimana? Kalau saya pribadi, kalau misalkan ada peluang untuk kuliah. Tapi kemungkinan besar karena faktor fisik saya yang kurang tinggi ya. Jadi kemungkinan besar saya setelah lulus SMK mungkin akan membuka sedikit usaha kecil-kecilan mungkin. Kalau dari Yoga? Saya memutuskan lebih baik kerja karena saya membantu orang tua saya. Semakin lama semakin tua, saya akan menjadi tulang punggung keluarga. Apa motivasi kalian untuk adik-adik kelas kalian yang sekarang di SMP Sata agar bisa menarik perhatian mereka untuk melanjutkan sekolahnya ke sini? Kepada semua adik-adik SMP Negeri 1 Atap 1 Sidamuli, kalian jangan takut untuk sekolah di sini karena enggak apa yang kalian bayangkan itu. Di sini juga enggak terus-terusan pegang panah, pegang pacu. Aku pribadi selama di sini baru beberapa kali pegang alat-alat itu, sisanya belajar biologi, fisika yang kayak gitu-gitu. Jadi gak usah takut tangannya sesanggal. Hai adik-adik di Sata maupun di luar sekolah ya. Dan jangan takut di sekolah kesini karena di sini seru banget ya. Ada banyak eskul dan ada mesin-mesin pertanian. Di sana nanti kita dipelajari tentang memotong rumput, membajak tanah, banyak. Pokoknya jangan takut kesini. Juga jangan takut soal biaya karena seluruh pembiayaan di sini itu gratis dari mulai pendaftaran sampai kita keluar sekolah, kecuali PKL karena kita SMK. Tuh. Oh iya deh. Kalian kan sekarang kelas 11. Terus kan sebentar lagi mau prakerin. Kan yang tahun kemarinnya itu di Panjalu, kalau tidak salah itu sekitar 3 bulan. Dan sekarang itu rencananya prakerin ekstranya itu bakal di Kecamatan Banjaranyar. Dan dalam waktunya itu cukup sebentar, yaitu cuma 1 bulan. Apakah kalian keberatan atau tidak? Tidak, jujur tidak keberatan sama sekali karena lebih cepat juga, terus masih di lingkungan kita juga, jadi nggak terlalu khawatir buat orang tuanya, paling khawatir di jalan. Saya juga tidak keberatan karena tahun-tahun sebelumnya PKL-nya di Panjalu selama 3 bulan. Alhamdulillah sekarang masih di lingkungan Banjaranyar, jadi tidak keberatan. Kemudian apa harapan terbesar kalian untuk sekolah
sekolah SMK Pasawahan di masa yang akan mendatang? Pastinya lebih maju, lebih berprestasi lagi anak muridnya. Terus semoga lebih banyak lagi siswa yang minat ke sini. Dan juga di sini udah apa ya namanya? Udah gak ada yang namanya bullying. Jadi aman. Jadi jangan takut buat adik-adik buat sekolah ke SMK Pasawahan Banjarsari. Untuk pribadi saya pengen lebih maju, harus semangat. Tahun kemarin ada di orang Papua, orang Malaysia, nanti tahun selanjutnya mudah-mudahan ada di luar negeri manapun. Dan luar negeri mungkin masih. Mudah-mudahan dari Arab lah, dari mana? Ya ampun. Ya, amin. Terima kasih ya untuk atas waktunya kalian berdua karena telah mengganggu waktunya. Oke. Cukup sekian podcast kali ini ya. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Jadi sebenarnya sebenarnya sama terus kalau gitu mau tenang Pak. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi